Hari ini kita akan berbincang langsung dengan Mas Ryan Filbert, seorang praktisi inspirator investasi Indonesia, juga penulis puluhan buku bestseller nasional. Hari ini tentang gimana ya kita bisa melihat robot trading yang bagus, bukannya yang money game. Banyak investasi yang ditawarkan, tapi tentunya kita harus bisa memilih. Nah, bagaimana caranya? Langsung kita tanyakan ke Mas Ryan Filbert. Selamat pagi, Mas Ryan. Halo, selamat pagi Mbak Shirley dan selamat pagi kepada seluruh pendengar KP dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini, Mas Ryan? Seperti biasa sudah bergaul dengan jalanan. Nah, tadi Rabu gaul, berarti saya juga keluar. Iya. Nah, ngobrolin soal bergaul, kita juga harus bergaul sama yang baru-baru gitu ya, yang namanya robot trading. Biar nggak salah melihat, ya kan? Karena mulai marak dan menggiurkan juga, ya kan, Mas Ryan. Tapi tentunya butuh kebijaksanaan, butuh hikmat yang tinggi nih untuk memilah yang mana yang bagus, yang bukan money game. Gimana nih, Mas Ryan? Ya, yang pertama coba kalau kita berbicara mengenai robot gitu ya, artinya kalau orang dengerin iklannya atau misalnya lihat iklannya, maka biasanya diiklankan dengan coba bayangkan ketika Anda bukan orang yang mengerti untuk mengenai trading saham, trading forex. Yes. Ya, untuk belajarnya membutuhkan waktu yang panjang, ya kan. Kadang-kadang juga nggak kuat ngeliatin pas harga berlawanan dengan harga kita. Sehingga mari kita serahkan kepada robot yang pintar, gitu kan ya. Ceritanya tuh selalu begitu gitu ya. Tapi pertama saya ingin cerita bahwa robot itu nggak ada yang pintar. Robot itu semua bodoh. Kan dibuat oleh manusia ya. Betul. Jadi ketika kita tapi jangan lompat dulu dengan kecerdasan buatan ya. Kita cut pada robot karena kita kan ngomongnya dari robotnya dulu. Jadi robot itu kan tugasnya adalah mengotomatisasi suatu hal yang diperintahkan kepada dia. Yes. Jadi ketika kita bicara tolong nyalain saklar lampu, ya dia mau di dalamnya ada lampunya apa enggak, ya dia akan nyalain saklar lampu karena memang tugasnya adalah tolong nyalain saklar lampu. Dan jam 6 sore tolong matikan. Ya berarti dia akan lakukan seperti itu tanpa dia pedulikan apakah lampunya ada, apakah listriknya ada, kan begitu. Tolong Jadi, antarkan makanan, nah kan? Bisa. Nah, jadi di poin itu kita harus bisa melihat bahwa iklan yang ditawarkan itu kadang terlalu lebay kalau saya bilang. Jadi ketika kita bilang robotnya pintar, robotnya sebenarnya bodoh. Pertanyaannya adalah kok bisa robotnya pintar untuk melakukan transaksi? Nah, ini menarik. Jadi robot di dalam kondisi yang awal muasalnya robot itu berarti ada strategi trading yang diajarkan oleh si programmernya, diajarkan oleh seseorang untuk bisa diterima dan dijalankan kepada si robot ini. Sehingga ya tentunya yang pinter itu adalah yang bikin robot dong. Ya. Kan seperti itu. Nah, terus setelah katanya berhasil, maka bisa dijual kepada banyak pihak. Oke. Nah, dijual ke banyak pihak ya mulailah dengan strategi marketing agar laku. Masa kalau ada orang jualan, ya robot ini ya kadang bisa menang, ya kadang error juga. Kadang-kadang juga kalau buka posisi bisa rugi. Ya begitulah jualannya. Lah, ya orang nggak akan beli. Otomatis. Jadi ketika kita menerima penawaran seperti ini, kita juga harus anggap bahwa ada mungkin apa yang ditawarkan itu tidak berjalan sama persis lah. Makanya kalau kita lihat suatu penawaran brosur iklan itu kan tulisannya adalah di bawahnya gambar tidak selalu bisa sama persis dengan aslinya, kan gitu kan. Nah, sekarang kita bicara mengenai multi levelnya atau multi level marketing yang ada pada robot. Jadi karena robot ini ingin dipasarkan kepada banyak orang, pada beberapa pemasaran robot itu menggunakan sistem multi level marketing atau saya rekomendasiin kepada Mbak Shirley rekomendasikan kepada orang lain, dan kita dapat komisi. Komisinya itu dari dua, satu dari penjualan robotnya, yang kedua kalau robotnya untung dibagi ke kita. Jadi baik yang untung adalah si orang yang beli dan orang yang mereferensikan juga dapat untung dari keuntungan orang yang membeli dan mengoperasikan robot tersebut. Yes. Jadi disinilah yang mungkin
mulai muncul gimana nih biar tidak terjebak dengan robot-robot yang sifatnya adalah money game gitu. Nah, ketika sudah membagikan komisi, berjualan barang menurut saya wajar. Kenapa? Karena nggak ada orang yang mau jualan kalau nggak dibayar komisi juga gitu ya. Kecuali digaji tetap gitu ya. Tinggal ditarget aja kamu mesti jualan 500 robot per minggu kan gitu. Nah, setelah dia mendapatkan komisi di bagian awalnya sebagai penjualan tidak salah. Namun yang perlu menjadi catatan khusus adalah ketika dia itu mendapatkan keuntungan tapi ikutan dibagikan. Nah, di sini yang menarik nih. Jualannya sekali tapi dapatnya seumur hidup. Kalau robot ini untung kan berarti saya pasif income lagi dong dari jualan sama Mbak Shirley seumur hidup saya toh. Iya. Nah, ini mungkin juga harus kita kembali lihat apakah menjadi sebegitu mudahnya hidup ini untuk bisa mendapatkan keuntungan dan sebegitu hebatnya bahwa ada robot yang bisa selalu untung. Nah, disinilah yang mulai muncul yang namanya mungkin ada unsur-unsur money game. Satu, dalam pengalaman saya pribadi 18 tahun, itu tidak ada yang namanya robot untung terus-menerus. Tapi mungkin kalau disebut konsisten juga lebih bingung gitu ya. Misalnya, bisa nggak Mas Ryan saya bisa profit konsisten? Wah, kata-kata itu kalau ada profit, terus konsisten tuh kan kayaknya mantep kan gitu. Double gitu ya. Iya, nah sekarang dagang apa sih yang bisa konsisten? Mau jualan vaksin aja atau vaksin nggak bisa dijual hari ini. Jualan untuk PCR swab aja dari kondisinya mahal sekarang begitu murah, lalu juga pastinya ada biaya modalnya. Apakah bisa setiap harinya dipastikan dapat 10 pelanggan gitu? Enggak juga. Nah, berarti konsistensinya saja dipertanyakan. Nah, si robot-robot ini kalau kita sebagai orang awam mungkin akan sangat sulit untuk bisa melihat robot ini kinerjanya bagus atau tidak. Tapi kalau terlalu bagus, itu adalah robot yang perlu dipertanyakan. Jadi menarik nih ya. Bagi kita orang awam berbicara dengan yang namanya bagus dan tidak mungkin sulit membedakan. Tapi kalau terlalu bagus, ya itu juga perlu dipertanyakan. Ciri-ciri sesuatu yang agak aneh adalah kalau robotnya kelewatan pintar. Loh, karena orang bilang begini, loh Mas, ini yang bikin orang pintar loh Mas. Oke, kita terima. Atau dibalik begini, yang namanya robot zaman sekarang udah nggak lagi yang namanya pakai orang Mas. Sekarang itu sudah arahnya kecerdasan buatan, apa namanya artificial intelligence yang disebut sebagai robotnya bisa belajar sendiri yang disebut dengan machine learning. Kan hari ini udah ke arah sana gitu ya. Jawabannya iya dan tidak. Satu, kecerdasan buatan pada robot yang ada di dalam robot trading, dalam kondisi kita lihat gitu ya. Coba kita jangan ngomong robot trading dulu, susah bayanginnya. Kita coba lihat yang namanya kecerdasan buatan yang pas-pasan ada di sekitar kita. Ada 2 yang saya bisa jadikan contoh, yang kemungkinan semua sudah pakai. Pertama adalah menggunakan Google Maps. Google Maps itu sudah pure adalah kecerdasan buatan. Artinya ketika saya bilang tolong pergi dari tempat A ke tempat B, itu bukan ada operator Google lagi milih jalan. Tapi itu memang murni langsung sudah dihitung berdasarkan tingkat kepadatan jalan. Lalu kalau seperti di Jakarta ada ganjil genap, ada kecelakaan, dia bisa pilihkan rute yang terbaik. Pertanyaan saya nggak tahu nih kalau di Balikpapan, apakah Mbak Syari juga pernah mengalami bahwa Google Maps pernah memberikan suatu jalan yang salah? Iya. Pernah ya? Oke. Apalagi kalau mau naik online tuh loh Mas. Kalau di Jakarta salah terus. Kenapa? Karena macetnya tinggal 2 jengkal itu bisa tiba-tiba berhenti. Oh ya sabar, ini angkotnya lagi berhenti nggak jalan-jalan. Itu estimasi waktunya melintir itu. Artinya presisinya juga masih salah. Nah, sekarang yang kedua, kalau kecerdasan buatan itu loh, ada kalau kita mau motret, sekarang ada potret itu bisa ngedetect, ini umur 18 tahun gitu, pernah nggak? Wanita 18 tahun, jadi dia bisa mendeteksi si wajah yang lagi difoto
lokasinya di posisi mana dari foto, usianya berapa tahun. Wow, canggih tuh. Oke, Mbak Sherry belum pernah coba ya? Belum. Ada ya Mas ya? Itu kalau kecerdasan buatan kayak gitu tuh gitu. Tapi memang ini kecerdasan buatan, memang ini pintar ya saya bilangnya. Oke. Kalau cowok itu kadang-kadang kecerdasan buatannya rada terus terang, umurnya berapa. Kalau cewek selalu lebih muda. Robotnya pintar ngangkat yang punya. Oh kalau yang cewek nih berarti dia harus dikasih yang muda karena cewek kelihatannya pengen lebih muda, lebih cantik. Tapi pintar juga nih robot cewek. Ngerti cara ngerayu nih. Mengerti wanita. Iya. Nah, jadi kecerdasan buatan pun masih jauh dalam kondisi penggunaan sehari-hari lah. Ini tiba-tiba di sektor finansial, tiba-tiba bisa making a consistent profit bila ya kok kayaknya jadi terlalu lebay ya kembali lagi. Jadi kalau yang kembali mau membicarakan mengenai money game gitu ya, kalau dapat penawaran robot ya dan terlalu bagus itu hati-hati karena nggak sebagus itu. Oke. Yang kedua kalau kita bicara bahwa wah saya ini orang awam loh, tapi kalau saya mau belajar kan kelamaan. Nah itu kata kuncinya. Tidak, sebenarnya menurut saya yang namanya barang yang canggih itu harus dipegang oleh orang yang mengerti. Yes. Kalau orang yang nggak ngerti megang barang canggih, itu bakal banyak nggak bergunanya dan banyak errornya loh. Iya benar-benar. Nah, ini satu ya, ada satu pernyataan begini. Manusia itu adalah makhluk ciptaan yang paling canggih. Yes. Betul ya? Betul. Nah, tapi kenapa ada anak-anak yang mungkin jadi susah belajar dan lain sebagainya? Ya karena sebagai makhluk ciptaan yang canggih ini pasti harus bisa harus bisa untuk dipelajari dengan baik. Oh ternyata kesukaannya ini. Kadang-kadang kan orang tua begitu melihat anaknya nggak suka matematika kan dihantam habis kan? Nah itu kenapa seperti itu? Karena sebenarnya adalah manusia semua diciptakan dengan kekhususan masing-masing. Nah, jadi sama juga. Ketika kita tidak mau mempelajari setiap kondisi, tapi kita tiba-tiba bawa robot, ini udah juga hal yang salah kedua lah menurut saya. Jadi tidak mau belajar, tiba-tiba beli robot, katanya robotnya canggih, sudah nggak ngerti, tapi tiba-tiba nekat pula, ya menurut saya juga bukan cara yang baik. Dan kalau sudah seperti itu, keuntungan belum tentu bisa diraih ya Mas Ryan. Oh, ya ini dia menarik. Kalau yang namanya untung rugi, menurut saya harusnya kita bisa terima. Oke. Ya, jadi kadang-kadang karena orang udah beli robot, dia berpikir ini robot nggak bisa membuat dia rugi. Jadi dia kayaknya nggak mau terima kalau ada kerugian. Padahal ya, dalam trading umum aja, coba contoh kayak sekarang yang lagi pasar Amerika lagi turun gitu ya. Yeah. Apakah portofolio saya juga tidak negatif? Ya negatif juga. Di bulan ini, dari awal bulan ini kan karena nggak jelas nih kebijakan dari Amerika gitu ya. Nah, kalau sekarang orang yang trading kripto ya kalau dia pegang kriptonya dalam waktu sudut pandang 2 bulan lah kayaknya minus semua juga. Gitu. Jadi apakah bisa untuk mendapatkan keuntungan selalu day by day setiap hari dan tidak boleh rugi? Wah, rasanya teman saya yang sudah dagang lama aja dia ada dalam fase-fase dagangnya yang rugi kok. Tetap ada resiko ya Mas ya. Betul. Jadi ketika kita berbicara dengan sesuatu yang nggak ngerti, ya jadi begitu tuh. Imajinasinya ngawur sendiri. Oh iya udah pakai robot, ini yang bikin pinter. Kalau pakai robotnya nggak bisa rugi lah. Tiba-tiba imajinasinya jadi kebablasan nggak tahu kemana kan. Tapi ini yang penting adalah gimana caranya bedain ini robot trading yang bagus lah katakan bagus dengan yang money game. Kan khawatir jatuh ke money game nih Mas. Baik. Jadi kalau yang namanya pasang-pasang robot itu di dalam pasti kalau robot itu kemungkinan yang forex lah. Kalau misalnya robot algo pada saham kayaknya di Indonesia masih belum tersentuh lah, masih jauh lah. Nah, sekarang kalau kita bicara yang otomatisasi benar-benar robot ya, yang bisa beli dan jual secara terus-menerus tanpa perlu kita kontrol, itu ya kemungkinan dari forex. Nah, kalau membedakan robot bener sama robot money game, pertama tadi penawarannya terlalu lebay, itu hati-hati. Yang kedua adalah apakah robotnya dikasih ke Anda? Karena kalau robotnya tidak dipasang pada program Anda atau pada MetaTrader,
Nah ini juga menjadi sesuatu yang perlu hati-hati bagi orang yang nggak ngerti. Jadi kalau misalnya yang benar ya, saya juga punya untuk expert advisor namanya. Itu saya install di laptop saya install di virtual mesin saya, VM saya, di virtual private server lah. Kalau orang-orang yang bicara di dunia robot trading itu virtual private server. Itu di-install di mana robotnya itu ada aplikasinya yang benar-benar aplikasi robot yang dimasukkan ke dalam MetaTrader. Itu ya ciri-ciri robot yang benar. Sehingga kita tidak bisa dimanipulasi, artinya kita dimanipulasi dengan di tempatnya. Kan beda ya Mbak Shirley ya. Yeah. Kalau kita begini, ya ini ya uangnya, ini adalah robotnya, udah kamu kelola lah. Itu kan namanya kita nggak tahu dia robot beneran, robot jadi-jadian. Kita nggak tahu. Tapi kan kalau saya deposit ke rekening saya sendiri, saya nyalain robotnya, saya bisa lihat robot itu sekarang dalam seperti apa, dan saya bisa matikan robotnya, saya bisa delete robotnya, saya ganti robotnya. Berarti kan itu beneran robot kan? Kita yang mengoperasikan si robot gitu ya? Bukan hanya mengoperasikan, tapi barang robotnya di tempat kita. Oke. Nah itu pentingnya gitu. Nah tapi banyak sekarang sudah banyak kejadian robotnya tidak ada di sistemnya dia, tapi ada di sistem orang. Nah yang begini sulit sekali untuk bisa diceritakan apakah ini adalah yang benar atau tidak. Iya. Gitu. Kayak beli kucing dalam karung ya. Iya, jadi dia coba bilang, ini robotnya jago loh. Kok robotnya jago, ini nggak pernah rugi ya di tempatku. Waktu pasang di tempat saya nggak tahu. Memang masa depan ada yang bisa tahu ya kan. Kalau masa depan semua bisa ada yang tahu, nggak pernah ada kerugian dan permasalahan di dunia ini. Kan begitu. Nah, sekarang poin yang ketiga adalah bisa nggak dilihat rekam jejaknya, track recordnya. Biasa namanya backtesting. Nah, kalau robotnya benar backtesting di tempat saya yang backtesting. Bisa di backtest gitu loh. Backtest itu adalah bagian dari sistem untuk diuji coba ke belakang lah. Iya. Kenapa? Karena kalau sudah hasil akhir Mbak, dalam bentuk print-printan, sudah dalam bentuk PDF, itu diedit kita nggak bisa tahu. Berapa susahnya sih buat ngedit tulisan? Yes. Saya ini sarjana sendiri Pak. Kalau cuma Photoshop doang, dari Photoshop 3.1 saya belajar. Sekarang udah Photoshop 2022 gitu. Artinya begitu mudahnya untuk melakukan yang namanya memanipulasi gambar, itu gampang sekali. Ya banyak kalau kita lihat foto-foto editan kan kita bisa lihat, kok kamu bisa foto sama ya orang ini foto editan kan begitu ya. Nah jadi itu juga mungkin bisa terjadi, kita dimanipulasi dari data yang tidak sebenarnya. Nah jalan yang paling benar adalah dilakukanlah yang namanya backtesting. Nah jadi kalau sampai backtesting ini kan pertanyaannya bagi pemula, backtesting itu apa? Begitu. Habis itu gimana cara baca hasil akhirnya? Wah itu kan panjang. Makanya saya kembali lagi, kalau tidak punya basic dasar pengetahuan trading, tiba-tiba karena kepepet katanya pingin resign dan liburan di Hawaii, kalau Hawaii lagi deket-deket gempa juga gitu ya kemarin ya, tiba-tiba menyerahkan seluruh hasil kerja seumur hidupnya pada robot trading, ya menurut saya kurang bijak. Bukan kurang bijak sih, kalau saya bilang mungkin di bawah kata bijak gitu. Oh, malah ya. Cuma gini sekarang gini, Mbak Shirley kalau di bisnis untuk yang namanya penyiaran radio dan bisnis radio rasanya sudah khatam. Karena Mbak Shirley misalnya saya bilang, Mbak Shirley kita bikin bisnis rental mobil yuk. Mbak Shirley pernah bisnis rental mobil? Belum, oke. Yaudah, gimana soal tabungan Mbak Shirley langsung sekarang pindahin ke bisnis rental mobil? Bagus loh Mbak Shirley. Oh no. Aneh kan? Khawatir pastinya. Atau gini saya balik deh, kalau bisnis rental mobil masih dekat. Mbak Shirley gimana kalau kita buka rumah sakit Mbak Shirley? Ya ampun. Coba nggak ngeblank nggak tiba-tiba buka rumah sakit? Iyalah. Rumah sakit sudah otomatis loh Mbak Shirley. 180 derajat. Lah iya kan, tiba-tiba jadi jauh sekali dari skop yang sudah kita kuasai, tapi di robot trading orang bisa loh. Tiba-tiba ada robot, ini uang pensiun saya ya. Nekat ya. Ya jadi apakah bisa disebut bijak? Mungkin kurang bijak, bukan itu? Di bawah kata kurang bijak kali kalau saya bilang. Iya. Aneh, sangat aneh. Tapi terjadi loh. Oke, artinya kita juga benar-benar harus belajar ya, harus mau belajar mengenal
dari yang apalagi yang belum pernah kita tahu seperti si robot ini ya Mas ya. Iya, jadi kalau misalnya, kalau yang namanya bisnis rental mobil itu gimana? Oh, rental mobil itu ada rental mobil harian, ada rental mobil 6 jam. Kayak apa sih kalau rental mobil 6 jam? Oh, saya mau sewa rental mobil 6 jam. Oh, waktu sebelum diserah terima itu akan dikasih lihat loh, ini loh mobil kamu ya, mulus ya, ini tanda terima. Begitu pulang ada tanda terimanya lagi. Tiba-tiba sedetail itu, bener nggak? Yes, betul. Tadi kita kan nggak kepikiran. Gitu. Kalau saya mau rental mobil itu ada yang mana lagi? Oh, rental mobil ya pakai supir, ada yang lepas kunci. Kalau lepas kunci kok nggak selalu bisa dikasih. Oh, karena saya nggak pernah rental mobil lepas kunci karena takut dibawa lari mobilnya. Nah, jadi tiba-tiba banyak. Terus tiba-tiba mau buka rumah sakit, coba ya. Lalu rumah sakit siapa direkturnya? Oh, harus dokter tuh. Iya. Lah iya, maksudnya bisa rumah sakit apa dok? Ini yang direkturnya itu ahli ekonomi lah, gimana nggak nyambung. Oke, ketiga ya. Jadi ada 3 yang patut diwaspadai untuk bisa membedakan ini robot money game atau bukan gitu ya Mas Ryan. Ada 3. Apa ada lagi? Wah, ini kalau sama saya ini kan ahli memperpanjang masalah. Jadi dia kalau mau disuruh bahas ini sampai jam 12 ya terus-menerus makin lama makin dalam, mulai dengan istilah-istilahnya. Misal, ya Pak, saya begitu lihat reportnya nih, tadi kan katanya disuruh lihat report. Ini apa Pak? Artinya adalah drawdown Pak. Wah, jadi kita panjang mulai ke teknis. Gitu, karena yang namanya robot tiba-tiba dia bilang 10 kali buka posisi, 10 kali nggak pernah gagal. Itu lebih ngeri lagi. Itu sama seperti ada orang sepak bola tendangan ke gawang 100 kali dan tidak pernah meleset. Jago banget. Cristiano Ronaldo aja meleset. Gitu. Nah, itu drawdown itu artinya tidak ada potensi yang membuat dia ada floating minus yang sampai paling besar. Nah, istilah-istilah seperti ini walaupun kita tidak harus trading sendiri, tapi kita harus mengerti istilah itu dan mengerti sense dan logiknya loh. Contoh sederhana, saya ini bukan orang yang bisa coding, artinya benar-benar coding seperti orang hari ini sebagai programmer, saya tidak bisa. Tapi saya bisa untuk mengetahui logik coding yang umum. Artinya saya adalah orang yang memiliki dasar programming. Tapi kalau saya untuk coding seperti kondisi hari ini gitu, saya nggak mampu. Tapi saya bisa men-challenge kembali kepada programmer saya. Loh, kenapa kamu lakukan dengan cara seperti itu? Itu kan bukan cara yang aman. Oh, saya nggak mau database-nya ada di depan. Saya maunya database-nya ada di belakang. Loh, kenapa database nggak ada di belakang? Database di depan diambil orang, dibawa pulang dong, saya bilang. Kan begitu ya. Nah, kenapa? Ya karena saya mengerti logik basic dasarnya. Nah, itu yang harus kita terapkan juga ketika kita mau menyerahkan uang kita untuk trading forex dan menggunakan robot. Kalau enggak, kita nggak bisa bedakan barang ini adalah robot beneran, robot yang udah diedit, ternyata isinya bener-bener bohong. Kita nggak bisa bedakan, nggak ngerti. Iya. Oke. Wow, luar biasa. Ini 3 tips yang bisa kita waspadai ya Mas ya. Penawarannya lebay, itu harus berhati-hati. Iya betul. Robotnya pastikan ada pada kita yang tahu gitu ya kondisi si robot. Terus juga bisa nggak dilihat track recordnya gitu ya Mas Ryan? Track recordnya, betul. Ya, yang keempat adalah ya harus punya basic knowledge-nya. Nggak ngerti basic knowledge sama sekali gitu. Kalau nggak ngerti basic knowledge sama sekali, waduh, tiba-tiba terjun ke dalam suatu hal, itu kan lucu dan kita merelakan uang kita taruh ke situ. Dan ada yang hebatnya gitu, bukan uangnya dia doang, sampai uangnya bank juga dimasukin situ. Katanya dia bilang bisa bayar cicilan bang. Oh mantep, jangan dicoba. Begitu robotnya bablas, hilang, rugi, dan ternyata money game, itu hutang nggak kebayar. Aduh, jangan sampai. Aduh, Mas Ryan. Umurnya sudah mulai mau menjelang pensiun. Batal pensiunnya. Mundur 10 tahun. Kan harus kembali mengumpulkan pundi-pundi kekayaan, tapi tidak beda dengan yang anak umur 20 tahun. Dia sudah umur 55, tiba-tiba kan masih ada tanggungan, anaknya masih sekolah, ya kan, istrinya syukur 1, kalau 3 bingung kan. Ya sudah, thank you Mas Ryan untuk tips-tipsnya pagi ini, luar biasa. Sukses aktivitasnya, sehat selalu Mas Ryan. Pagi Mas Ryan.
Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.